Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Zakia dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat yang pertama yaitu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Hukum zakat adalah wajib bagi semua umat Islam. Selanjutnya ini zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Berzakat fitrah. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sah atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilo atau uang yang seharga bahan makanan pokok. Syarat-syarat muzaki yakni ada 3. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Syarat-syarat muzaki zakat mal. Yang pertama yakni beragama Islam. Yang kedua merdeka atau tidak hamba sahaya. Yang ketiga harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan yang pertama yaitu emas atau perak. Yang kedua harta perniagaan. Yang ketiga peternakan. Yang keempat pertanian. Dan yang terakhir kelima harta temuan atau rikos. Zakat profesi. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada mereka berijtihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, dosen, guru, wartawan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan lain-lain. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu para ulama sekarang berijtihad bahwa
pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknik pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap mendapatkannya. Orang yang berhak menerima zakat yang pertama yaitu fakir. Fakir ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit. Yang kedua yaitu miskin. Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Kemudian mu'alaf ialah orang yang hatinya masih lemah seperti baru saja masuk Islam. Kemudian riqab. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Kemudian ghorim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Kemudian sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, dan lain-lain. Kemudian Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Hikmah zakat yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan menggigis sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu, membina kaum duafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang ketujuh, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Sekian pembahasan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.